Masayih menggelar Annual Conference on Pesantren Education pada Rabu 5 November 2025. Konferensi yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta ini diikuti sekitar 300 peserta. Mereka terdiri dari pembuat kebijakan legislatif dan juga eksekutif, para akademisi, peneliti, hingga para pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazaruddin Umar. Ketua Majelis Masayih Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin menyampaikan bahwa konferensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, khususnya terkait penyetaraan ijazah dan penguatan tata kelola pengasuhan santri. Kiai Haji Abdul Ghaffar menjelaskan hasil konferensi akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan. Urgensi yang paling penting adalah soal rekognisi para lulusan pesantren, sistem pendidikan pesantren. Jadi melalui undang-undang itu tidak ada lagi segregasi antara pesantren dan pendidikan non pesantren. Tidak ada perbedaan antara lulusan pesantren dan lulusan non pesantren. Ya, negara wajib menerima, kemudian pendidikan tinggi wajib menerima. Pemangku pekerjaan misalnya juga wajib menerima. Tidak boleh ada perbedaan berdasarkan ijazah. Ya, kalau perbedaan tidak diterima kuliah misalnya berdasarkan tidak lolos ujian ya nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ijazah. Itu yang pertama. Hal lain lagi oleh undang-undang ini adalah amanat untuk membentuk dana abadi pesantren. Nah, dana abadi pesantren yang sampai sekarang itu masih perlu kita dorong pelaksanaannya. Sementara itu, Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemimpin pesantren untuk berdiskusi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan pesantren. Kita melakukan konsentrasi untuk penguatan pondok pesantren di masa akan datang. Dan kita juga akan menciptakan suatu guideline yang membedakan antara pendidikan Islam sebagai satu direktorat tersendiri dan juga pondok pesantren dengan metodologinya tersendiri. Dan yang kedua, kita juga di sini mengumpulkan para pimpinan-pimpinan pondok di seluruh Indonesia untuk mengartikulasikan menindaklanjuti peluang-peluang yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo ya, memberikan angin segar terhadap pondok pesantren. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai konferensi ini sebagai langkah penting untuk mempercepat realisasi penyetaraan hak-hak pesantren sesuai amanat Undang-Undang Pesantren. Komisi 8, saya sebagai ketua sangat senang dilakukan konferensi pesantren ini yang pertama. Dan kita mendorong terus-menerus setiap tahun dilakukan. Perjuangan kita alhamdulillah terbit Undang-Undang Pesantren 18/2019. Bagian dari integral sistem pendidikan nasional. Kenapa perlu undang-undang pesantren? Karena di Sisdiknas disebutkan pendidikan pesantren itu non formal. Padahal kenyataannya pesantren itu sisi historis, kemudian realitasnya tetap mencerdaskan anak bangsa. Maka kita buat undang-undang pesantren. Di undang-undang pesantren itu hak-hak pesantren itu setara dengan pendidikan lainnya. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan untuk memperkuat kapasitas pesantren dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern, tanpa meninggalkan nilai dan juga tradisi keilmuan pesantren. TVNU melaporkan.